Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hengki Ahmadiani dengan nomor NIM 22112501. Di sini saya diberi tugas individu untuk menjelaskan tentang makalah yang dibuat oleh kelompok. Di sini makalah saya berjudul tentang metode pembelajaran. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian. Metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu dari bahasa Yunani yaitu methods, yang berarti atau yang artinya itu jalan yang ditempuh, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesianya itu suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, jadi dalam bahasa Yunani itu jalan yang ditempuh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu suatu proses. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Newcomb menafsirkan bahwa nilai merupakan tujuan-tujuan terpisah yang terjadi secara luar biasa, dan di sekelilingnya terdapat tingkah laku yang diorganisasi. Jadi tujuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran di sini agar si siswa itu mampu mencerna materi yang kita sampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan bermuatan materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai pembelajaran. Jadi bahan pembelajaran itu contohnya seperti pulpen, seperti buku, kurikulum, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, strategi dan metode pembelajaran. Banyak sekali strategi dan metode pembelajaran yang umum, yang pada dasarnya di sini saya akan memperlihatkan 5 strategi metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Biasanya metode ceramah itu biasanya suka pas dengan materi pembelajaran PAI, karena bisa disangkut pautkan dengan keagamaannya ya. Meskipun materi mata pelajaran yang lain bisa disangkut pautkan dengan metode ceramah, akan tetapi untuk pembelajaran agama itu sangat cocok sekali. Yang kedua, metode diskusi. Ya, metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi metode diskusi itu kita memberikan soal kepada siswa, dan soalnya itu harus diselesaikan dengan berkelompok agar terjadinya diskusi di dalam kelas. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini hampir sama dengan diskusi, akan tetapi metode tanya jawab ini
dilakukan secara face to face, seperti guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan tidak secara kelompok, yaitu secara personal, yang akan menghasilkan materi-materi lain dengan memberikan persoalan kepada siswa. Yang keempat, metode perancangan. Metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Jadi metode yang keempat ini yaitu metode dengan cara memberikan tugas kepada setiap murid yang harus dikumpulkan dengan waktu tertentu. Jadi metode ini juga seperti evaluasi ya. Metode yang keempat ini seperti metode evaluasi, yang dimana dengan memberikan tugas kepada siswa itu akan memberikan atau akan mengulang materi-materi yang dipelajari hari tadi. Yang kelima, metode percobaan. Metode percobaan adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Jadi metode yang terakhir ini ialah metode praktek. Biasanya praktek seperti wudhu. Kita memberikan ujian praktek kepada siswa bagaimana caranya untuk wudhu, dan kita menilai dari segi kepahamannya dalam mempraktekannya. Jadi itulah metode pembelajaran. Ada 5. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode perancangan, yang kelima metode percobaan. Yang keenam, pembahasan yang keenam ialah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini bisa kita gambarkan seperti bor, papan tulis ya. Papan tulis itu bisa disebut dengan media pembelajaran karena adanya papan tulis. Dengan adanya papan tulis, kita bisa menggambarkan apa yang kita ucapkan agar lebih detail, agar lebih jelas masuk ke dalam pikiran si siswa, dan si siswa pun bakal tergambar dengan jelas kalau kita menggambar sesuatu yang kita ucapkan di papan tulis. Atau juga bisa memakai infocus, karena dengan memakai infocus dan kita memberikan contohnya melewati video, itu akan sangat-sangat berguna banget untuk siswa ke depannya. Yang terakhir, pembahasan terakhir ya evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian yang dalam prosesnya melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, serta pengolahan hasil dan pelaporan. Nah, jadi untuk evaluasi pembelajaran itu ada satu, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, serta pengolahan hasil dan pelaporan. Ya, jadi yang pertama itu perencanaan. Jadi kita merencanakan dulu bagaimana caranya atau bagaimana strategi pembelajarannya untuk siswa kedepannya. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara kita diajarnya. Dan pelaksanaannya. Yang kedua pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya itu bisa menggunakan ujian praktek ataupun yang lainnya, serta pengolahan hasil dan pelaporan. Dan yang terakhir itu bisa untuk evaluasi pembelajaran ini menggunakan metode ujian tertulis. Setelah ujian tertulisnya selesai, maka kita laporkan kepada seluruh siswa. Seperti inilah hasil dari pembelajaran kalian pada semester sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Salah dan benarnya itu dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.